Dr. Parlindungan Purba, bersama kelompok tani di Sumatera Utara, audensi dengan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara. Selasa, tanggal 11 Juli tahun 2023, Himapsi menyampaikan agar Ketua DPRD Sumut mendukung pemekaran Kabupaten Simalungun. Memang untuk rakyat dan kita diskusikan apa mau kita. Cuman mohon maaf, ya, karena itu selalu saya bilang, kami tidak eksekutor. Kami garis bawahi, kami tidak eksekutor, tapi kami akan sebagai penyambung di masyarakat. Itu tugas kami. Sampai kapanpun kami kejar, ya, sepanjang ini main di aturan mainnya yang harus dilaksanakan. Tadi pertama, mungkin nanti kan tolong dikoreksi kalau salah, ya. Yang pertama soal jalan, terus terang saya bilang, mungkin semua dengar itu jalan 2,7 T. Itu Simalungun cukup besar dapat jatah, tapi belum selesai semuanya. Semua belum selesai. Saya rasa paling baru selesai. Nah, ruas ras yang belum selesai. Yang lain cukup besar yang 2,7 triliun dapat Simalungun. Tepuk tangan dulu Simalungun dulu. Kita bicara di Simalungunnya. Ya. Tadi disinggung oleh abang ada dari Pak Perlindungan dan kawan-kawan yang lain masih punya keinginan untuk dimekarkan. Saya bilang, sebenarnya kalau saya pribadi, saya paling baik sebenarnya itu dimekarkan. Mana daerahnya itu soal nanti. Cuma sekarang kendalanya ini kan masih moratorium. Tapi yakin percaya ini akan dicabut moratoriumnya. Bersiap-siaplah panitia untuk pemakaran. Nanti kapan waktu pemakaran sudah terbuka pintu, ini langsung otomatis. Saya yakin nanti kalau di moratorium ini terbuka, Simalungun dimekarkan, pasti lebih cepat maju. Saya pun siap-siap tanah karo kan saya mekarkan. Iya, saya juga sudah punya rencana untuk membakar tanah karo. Karena ada manfaatnya. Kenapa? Terlalu besar luas daerah, itu kepala daerah itu tak kesentuhnya ke bawah. Bukan dia malas, tapi terlalu banyak pekerjaan harus dikerjakannya. Pertama, anggaran cukup sedikit. Kita mengharapkan DAU dari pusat. Jadi bantuan yang dari pusat itu kita harapkan uang kita kan semua mau ke pusat. Kita harapkan uang itu kan kembali juga ke daerah. Ya kalau daerah itu yang kecil atau besar, kadang-kadang sama aja bentuk jumlahnya. Dan yang ketiga, saya mohon maaf tadi untuk jalan. Saya minta maaf sekali lagi Pak, karena untuk jalan, karena itu masih jalan kabupaten, kami tidak bisa buat apa-apa. Tapi kalau jalan provinsi, sampai kapanpun akan kami kejar untuk dibangun. Tapi saya mohon nanti pada Himapsi, ngomonglah sama Bupati, supaya bangun di jalan itu. Kalau Bupati tidak sanggup, serahkan ke provinsi, bilang sama dia. Dia provinsi turun tangan. Malah kalau ke provinsi nanti yang dari misalnya 6 meter, bisa pasti 8 meter. Itu udah lebar, itu ada ketentuannya. Contoh, jalan yang di Pasar 10, ya, Pasar 10 ya, itu jalan kabupaten itu, jalan kabupaten di Serdang, yang sampai ke Baru, terus Soekarno. Itu kami ambil alih di jalan provinsi, sekarang itu 8 meter, hotmix semuanya terus, sampai perlintasan nanti terusir ke Prestagi. Itu tahun ini akan selesai. Ini yang termasuk yang 2,7. Jadi harapan saya tadi, kalau misalnya dimintakan sama Bupati, Pak, ini kami daerah ini, kami seolah-olah sudah merdeka sekian puluh tahun, kok daerah kami tidak merdeka. Kalau Bapak tidak mampu, serahkan ke provinsi. Ya, itu kan aja. Hak kita dong, itu rakyat bicara. Nanti di sini kami akan berupaya semaksimal mungkin. Memang mungkin tidak sekaligus, ini akan tahapan-tahapannya ada. Karena banyak daerah akan dibangun jalannya, karena itu anggaran cukup besar. Ya. Dan yang ketiga, nanti pendampingan untuk pertanian itu tugas kami. Ya, soal seperti dibicarakan pendampingan di pertanian, nanti kami akan undang nanti dinas pertanian, mungkin juga kami undang kembali Himapsi, ya, sama-sama nanti kita berbicara. Kalau saya tidak menguasai masalah teknisnya, terpaksa saya undang nanti dinas pertanian, kami undang bapak-bapak sekalian nanti yang mewakili, tidak semua boleh, nanti kami undang Himapsi, kita bikin solusinya. Apa langkah-langkah kita untuk membuat supaya ini bisa terlaksana. Karena yang bisa, saya bilang bisa, yang nggak bisa, saya bilang nanti nggak bisa. Saya tidak akan berbohong dengan
masyarakat. Karena Simalungun itu sama Karo satu bagian yang sama, itu tidak bisa terpisahkan. Jadi mohon saya kiranya, karena saya bangga dua-dua yang pendamping saya ini yang punya akses, yang punya hubungan ke Simalungun, ada darah Simalungun ya. Nah, jadi harus bertanggung jawab. Yang saya ngomongkan ini itu mesti diingat loh. Nah, jangan di ketua yang dibikin sendiri kan. Juga perlu di ketua, jangan lupa ketua deh. Tadi kemarin orang jangan dibohongin orang mereka bilang gitu. Jadi yang pertama nanti dengan dinas pertanian akan kami undang. Ya, akan kami berikan nanti kami undang bagi maksi, kita bikin solusinya. Soal jalan tadi bicarakan dulu ke bupati. Nah, nggak mungkin ujuk-ujuk langsung kayak masuk, nggak boleh. Itu ada aturan mainnya. Nah, mohon maaf, perlindungan dipahaminya itu. Jadi jangan nanti kayak masuk tiba-tiba nanti. Nah itu bahaya nanti nih. Nanti kita upayakan supaya kalau mampu mereka, nah, syukur, terima kasih. Kalau mampu mereka ya bisa bikin bertahap, kita bangun 2 km, bangun 2 km, apa-apa Pak. Yang penting ada dampak kelihatan dibangunnya. Karena anggaran itu kan kadang-kadang tidak cukup, bukan tidak mau. Nah, tapi tariklah sekali-sekali bupati datang ke daerah kita. Nah, masih ada yang lain kira-kira yang saya ketinggalan? Izin Ketua, sebenarnya masalah jalan itu kalau jalan provinsi di masa Bapak itu udah bagus, sudah ada volume anggaran itu sudah lumayan. Jadi kami ucapkan terima kasih Ketua. Tapi ada yang persoalannya Bang gini, di Parapat Tongging itu kalau kabupaten bilang itu milik Susuk Dalam, provinsi milik kabupaten. Jadi kami memang nggak ngerti lagi, jadi kasihan lah. Jadi sebenarnya jalan itu sebenarnya kalau dalam prospek blueprint KSPN itu masuk KSPN, tapi sebenarnya itu tugas provinsi. Jadi kami udah ke Jakarta, di PPB itu udah sampaikan di Jakarta, itu kan tugas provinsi. Karena memang biar tahu Bapak Ketua, kalau kita naik mobil dari Medan, kita masih bisa tidur sampai batas bulan kampungnya beli itu. Karena masih Karo. Tapi gitu kita masuk, kita terbangun, berarti udah Simalungun. Itulah faktanya. Jadi itu itu kondisinya. Jadi jalan kami yang di Simalungun ini dikatakan jalan kabupaten juga tidak, karena urusan Susuk Dalam. Datang orang pusat dibilang urusan provinsi. Jadi ini juga kami juga pernah sampaikan apa sebenarnya salah kami Pak Luhut kepada sebenarnya Susuk Dalam. Ruas dari Tongging ke Haranggawa. Susuk Dalam artinya susuk pantai Pak. Iya. Kalau di Danau Toba kan di Samosir kan dari bangun itu jalan lingkar. Jadi untuk menunjang ke SPN itu ada jalan Susuk Dalam namanya. Tapi kalau Tongging Silalahi sudah komplit. Bagus. Tapi kami Pak, aduh. Nah jadi ya, itu yang antara Tongging Haranggawa lah yang hancur. Oh, Kampung Serison itu Bang. Kampung Serison itu. Nah, jadi udah rusak. Jadi kalau di peta kemerdekaan inilah yang jalan yang belum pernah merdeka. Berapa kilometer itu? Sekitar 38 kilometer. Nah, tapi yang parah sekarang kalau dari Tongging ke Bage itu mungkin tahun ini ada yang masuk, tapi 5 km yang efektif saya kira sudah bisa menunjang pada saat ini. Jadi pernah kita tanya juga sama orang pusat, orang kementerian, itu tugas provinsi. Kita tanya kabupaten, itu tugas. Nah, jadi inilah kondisi kami. Jadi mohon kalau bisa Pak, dari Pak Ketua DPRD dibuat rekomendasi supaya bisa di mana sebenarnya posisi kami supaya ini jangan seperti diabaikan ataupun terabaikan. Terima kasih. Terus boleh Pak? Ya, silakan. Oh, oke baik. Yang menjadi masalah konkret yang bagi petani selama ini yang kami tampung, yang kami dengar adalah masalah pembiayaan. Pupuk mahal, pestisida mahal, harga jual tidak ada. Itu termasuk seperti pesisir Danau Toba, Sibolangit, Kutai Baru, Haranggaul, keluhannya itu saja. Itu Pak, secara singkatnya. Terima kasih. Juga. Jadi
hal-hal yang infrastruktur jalan ini sangat diperlukan. Mungkin pemikiran dari kami sangat berkeinginan kalau dalam RDP yang akan datang itu bisa juga nanti permasalahan pupuk dan permasalahan bibit bisa disatu padukan dalam rangka pengembangan dikaitkan dengan pembangunan pertanian di Simalungun. Mungkin ada kaitan tadi, jadi kami mendorong dan mendukung sepenuhnya dan luar biasa. Saya nggak terpikir tadi Pak Ketua mau buat RDP. Nah ini suatu tepuk tangan untuk Pak Ketua dulu lah. Dan Pak Sirait sebagai anggota DPD dari Simalungun juga semoga terpilih lagi dengan mendukung ini. Dan ini juga adik saya Dr. Tuahman ini pengurus Korps Indonesia MAPSI juga ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya Tuahman Purba namanya. Kebetulan saya pernah menangani kasus pupuk. Ada satu orang di pusat itu yang siap menyiapkan pupuk. Nanti kita bicara sesudah ini. Sudah ada yang bersedia. Yang kedua, mungkin Laisan Sarmedin pernah dengar nggak? Pernah ada wine mangga yang dibuat di Prapat yang buru Samosir, suaminya orang Jerman. Dia buat wine mangga, minyak wangi dari alami. Bahkan dia bisa